dari kelompok 2 Psikologi Belajar Prodi PGMI 1B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Madinah Waton Lombok Timur ingin mempresentasikan video yang bermateri tentang koneksionisme belajar menurut Edward Harding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa dapat menyusun video ini dengan sebaik-baiknya. Kedua kalinya, selawat bersertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa meneladani sikap dan akhlak beliau. Berikutnya adalah tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mengarahkan kami sehingga video ini bisa tersusun dengan arahan-arahan yang baik. Baiklah, berikut adalah pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudari kami, Iya Zakiah, yang bermaterikan tentang teori koneksionisme menurut Edward Thorndike. Menurut teori ini, belajar adalah sebuah penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Apa sih stimulus dan respon itu? Stimulus adalah sebuah rangsangan dan sedangkan respon adalah kecenderungan. Misalkan contoh soalnya adalah 9 kali 6, maka jawabannya adalah 54. Dan soal berikutnya adalah berapa sih rukun Islam? Maka jawabannya adalah tentunya 5. Jadi kita bisa mengetahui stimulus itu adalah yang 9 kali 6 dan berapa sih rukun Islam? Itu sebagai stimulus. Dan sebagai responnya adalah 54 dan 5. Belajar. Kita akan mengartikan pengertian belajar. Belajar adalah pembentukan asosiasi stimulus atau panca indera dan respon atau kecenderungan. Apa sih asosiasi itu? Asosiasi itu adalah sebuah perkumpulan yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi bisa kita artikan belajar adalah suatu kepentingan yang kita bisa miliki bersama-sama dan kita bisa menukarkan apa isi pikiran kita antara si A dan si B. Baik, berikutnya adalah teori-teori pokok belajar. Secara pragmatis, belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau sekumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berdasarkan teori belajar. Dari banyaknya teori-teori berdasarkan eksperimen, terdapat 3 teori yang sangat menonjol, yaitu teori koneksionisme, classical conditioning, dan operant conditioning. Oke lah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1 dengan judul teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan pada tahun 1890-an, eksperimen Thorndike ini menggunakan bermacam-macam hewan, terutama yang menggunakan kucing untuk melihat fenomena-fenomena dalam belajar. Dalam eksperimen kucing ini atau puzzle box, kemudian diberi nama dengan instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dia inginkan. Untuk memperkuat stimulus respon, Edward Thorndike mengeluarkan beberapa hukum, antara lain 1. Law of effect. Hubungan stimulus respon ini akan kuat apabila disertai dengan perasaan senang dan cukup. Oleh karena itu, untuk membangkitkan rasa senang dengan cara memuji atau membesarkan hati seorang anak atau peserta didik, lebih baik dalam mengajar daripada menghukum atau mencelanya. 2. Law of exertion atau hukum latihan. Hubungan stimulus respon bertambah kuat apabila sering digunakan dan akan berkurang jika tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, untuk memperkuat hubungan stimulus respon ini dengan cara banyak latihan, ulangan, tanya jawab antara guru dengan siswa, serta pembiasaan terhadap lingkungan sekitar.
3. Law of multiple response atau hukum reaksi. Dalam menghadapi situasi yang problematik ini, di mana belum jelas diketahui respon yang tepat, maka individu akan mengadakan trial and error, yaitu mengadakan beberapa percobaan yang tidak berhasil, tetapi lama-kelamaan akhirnya memberikan hasil yang terbaik. Ciri-ciri belajar trial and error. 1. Adanya motif pendorong aktivitas. 2. Adanya berbagai respon terhadap situasi. 4. Law of assimilation atau law of analogi. Jika seseorang dapat menyesuaikan diri atau memberikan respon terhadap situasi yang baru dengan menyesuaikan terhadap apa yang sudah dialami atau yang diketahui, asalkan situasi tersebut ada unsur-unsur yang bersamaan. 5. Law of readiness atau hukum kesiapan. Hubungan stimulus dengan respon ini bertambah kuat apabila didukung dengan adanya kesiapan untuk bertindak atau bereaksi, sehingga respon atau reaksi menjadi lebih baik. Di mana stimulus itu adalah sesuatu yang mendorong kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, rasa semangat, dan lain-lain. Hukum-hukum yang dikemukakan oleh Thorndike dalam kegiatan belajar, meskipun telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, akan tetapi terdapat beberapa keberatan terhadap teori koneksionisme ini. Yang pertama, dengan teori ini, pengajaran bersifat mekanistis, yaitu di mana belajar cukup dilakukan dengan belajar menguatkan hubungan stimulus-respon dan dengan mengulang-ulang atau latihan-latihan secara terus-menerus. Yang kedua, teori ini menyebabkan pengajaran bersifat teacher-centered, yaitu di mana guru lebih aktif daripada siswa. Yang ketiga, teori ini lebih banyak ditujukan untuk pembentukan materi. Selanjutnya, teori Thorndike. Thorndike telah melakukan studinya melalui observasi sepintas dan laporan yang bersifat anekdot sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang belajar manusia dan binatang. Misalnya, mengenai tentang situasi seekor anak kucing yang berada di dalam sebuah kotak, kemungkinan responnya akan mencakar, mengeong, melompat, dan seterusnya. Sedangkan situasinya adalah mencakar lantai, mendesis, tertidur, manipulasi palang pintu, kemudian anak kucing itu bisa keluar dan bebas dari kurungannya dan memakan makanan yang ada di luar kotak. Dengan istilah lain, seekor anak kucing telah dapat belajar untuk keluar dari kotak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu tentang hukum-hukum utama mayor. Hukum-hukum teori mayor. Thorndike menyebutkan 3 hukum utama, yaitu hukum latihan, hukum pengaruh, dan hukum kesiapan. 1. Hukum latihan. Secara singkat, hukum ini berpengaruh pada hal-hal yang sama dan belajar melalui latihan dari tindakan tertentu. Di dalam teori Thorndike, yakni koneksionisme, seseorang dapat menyatakan bahwa latihan dapat menguatkan ikatan atau hubungan. Kemudian, Thorndike memperkenalkan 2 aspek, yaitu hukum kegunaan dan hukum ketidakgunaan. Kegunaan yaitu bila suatu hubungan dapat dibuat antara satu situasi dengan satu respon, maka kekuatan hubungan dalam situasi yang memiliki persamaan itu akan lemah. Sedangkan hukum ketidakgunaan mengikuti hukum kegunaan, yakni tanpa latihan suatu hubungan itu akan lemah. Dengan kata lain, suatu hubungan akan lemah tanpa adanya latihan. 2. Hukum pengaruh. Hukum pengaruh dapat dikatakan bahwa bila hubungan antara satu situasi dengan satu respon dibuat dan diikuti kejadian dalam keadaan yang memuaskan, maka kekuatan hubungan akan bertambah. Dalam kehidupan manusia cenderung mengerjakan apa yang menyenangkan dan menolak apa yang tidak menyenangkan. 3. Hukum kesiapan. Hukum utama dari hukum kesiapan adalah mengikat pengalaman tingkah laku kepada fisiologi. Hukum
hubungan semacam itu dapat dibuat, tapi hal itu terjadi akibat dari pengaruh teori William James dan yang lainnya pada awal abad ke-20 yang berpendapat bahwa hukum psikologi akan lebih dekat berhubungan dengan apa yang dikenal dan disetujui, yaitu hubungan yang menjelaskan tentang karakteristik yang bersifat fisiologikal. Suatu tindakan yang memuaskan dan menjengkelkan dapat dengan mudah diramalkan sebagai karakteristik dari tingkah laku internal. Oleh karena itu, Thorndike berpendapat bahwa pengalaman yang memuaskan itu akan terjadi apabila satu unit pengantara siap menggerakkan respon, dan pengalaman yang menjengkelkan itu akan terjadi apabila satu unit pengantara tidak menggerakkan respon. Jadi, hukum kesiapan itu berhubungan dengan hukum kesiapan temporer dari unit pengantara untuk menggerakkan saraf dan pengaruhnya dalam menentukan apakah tindakan itu memuaskan atau menjengkelkan. Multiple respon. Hukum multiple respon ini menyebutkan bahwa pada situasi yang baru pada umumnya tindakan subjek menunjukkan respon yang banyak. Kemungkinan dari masing-masing respon dapat sesuatu yang dipelajari dan dapat mendatangkan kepuasan atau bergantung pada kondisi yang berlaku. Hukum set atau attitude. Hukum set atau attitude ini berpendapat bahwa organisme akan melakukan aksi dalam satu situasi yang diberikan sesuai dengan keadaan dan sikapnya untuk membuat respon. Hukum partial activity. Hukum partial activity ini adalah dari situasi itu mungkin mempunyai pengaruh yang kuat atau tingkah laku subjek, sehingga beberapa respon mungkin secara praktis terikat pada semua rangsangan yang terjadi pada situasi tersebut. Hukum assimilation atau analogi. Hukum assimilation atau analogi ini berpendapat bahwa organisme berhadapan dengan situasi yang baru. Organisme itu akan beraksi sebagaimana ia beraksi pada suatu yang pernah dihadapinya. Hukum assimilation atau analogi. Hukum assimilation atau analogi ini berpendapat bahwa organisme berhadapan dengan situasi yang baru. Organisme itu akan beraksi sebagaimana ia beraksi pada suatu situasi yang pernah dihadapinya. Teori transfer. Agama meragukan juga bahwa belajar pada suatu bidang dapat mempengaruhi belajar pada bidang yang lain. Thorndike telah mendahului penulisan makalah yang bersifat teori, namun ide ini sudah agak pudar. Pengaruh penyebaran adalah nama yang telah diberikan Thorndike tentang fenomena yang ditemukan agak terlambat pada usaha penelitian. Beberapa hukum yang dikoreksi adalah sebagai berikut. 1. Hukum latihan yang ditinggalkan oleh karena tidak tepat. Kedua, hukum pengaruh definisi. Selanjutnya, belajar tanpa sadar. Berdasarkan pengamatan eksperimen-eksperimennya, Thorndike berkesimpulan bahwa satu proses belajar adalah incremental atau terjadi sedikit demi sedikit. Nomor 2, proses belajar tidak menggambarkan ide atau penalaran. Nomor 3, semua mamalia termasuk manusia belajar dengan cara yang sama. Selanjutnya, implikasi dalam pendidikan dalam pembelajaran. Menurut Thorndike, praktek pendidikan harus dipelajari secara ilmiah. Ada beberapa aturan yang dibuat oleh Thorndike berkenaan dengan pembelajaran. 1. Penelitian situasi murid. Nomor 2, perhatikan respon apa yang diharapkan dan di situasi yang disebut. Nomor 3, buat hubungan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat berbuat nyata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pendidikan di sekolah. Antara lain, 1. Sesuai dengan teorinya, sekolah harus mempunyai tujuan-tujuan yang pendidikan yang dirumuskan dengan jelas. Nomor 2, tujuan pendidikan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Nomor 3, respon yang salah harus segera diperbaiki agar tidak diperkuat melalui pengalaran. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Allahumma biqal hadi ila sabilir rasyad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.